Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan, termasuk kita bisa berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bersabda, Al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang pelit adalah orang yang jika disebutkan namaku ia tidak bersolawat kepadamu. Disebut nama Nabi Muhammad tetapi lisannya tidak bersolawat, itu namanya bakhil, pelit. Semoga kita semua setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita terus bersolawat kepadanya. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini di bulan Sya'ban, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita mengulang-ulang pelajaran, semoga bisa meningkatkan iman kita dan bisa meningkatkan semangat kita menyambut bulan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat bersejarah di dalam Islam dan sangat penting, sampai Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, ini salah satu ulama besar di Makkah, itu mengarang kitab khusus tentang bulan Sya'ban saja. Beliau tulis dalam 148 halaman hanya membahas tentang bulan Sya'ban. Kami sampaikan pada kesempatan ini 5 hal penting yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Mungkin sebagian sudah ada yang mengetahuinya. Yang pertama, di bulan Sya'ban ini terjadi sejarah besar dalam Islam, yaitu berpindahnya kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Kita tahu Pak, setelah Isra Mi'raj itu terjadi 1,5 tahun
sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi Nabi belum pindah, masih di Mekah. Setelah itu, setelah Isra Mi'raj satu tahun setelah berjalan, pindah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, beberapa saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sempat sholat menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bukan sebentar, cukup lama, kurang lebih menurut Al-Imam Abu Hatim Al-Basri, Nabi Muhammad sholat ke Masjidil Aqsa arahnya itu selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari, hampir 1 tahun setengah sholatnya ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan bentuk geografinya, Nabi kan di Madinah, sudah hijrah ke Madinah. Jadi kalau Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa, sedangkan Aqsa Palestina itu ada di bagian utara, sedangkan Mekah itu ada di bagian selatannya Madinah. Artinya kalau Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa, itu secara tidak langsung membelakangi Masjidil Haram. Jadi kalau Bapak hari ini Allah kasih kesempatan ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah, Bapak sholat, hari ini kan kiblatnya sudah ke Masjidil Haram, sudah ke Ka'bah. Itu sebetulnya Bapak Ibu sedang membelakangi Masjidil Aqsa. Nah, setelah 17 tahun, 17 bulan atau 1 tahun setengah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat ke Masjidil Aqsa. Timbul rasa rindu di dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah, aku ini sudah diusir dari Mekah, kampung halaman sendiri, dan sekarang sudah 1 tahun setengah tidak menghadap Mekah. Timbul rasa rindu, ya Allah, kalau bisa pindah lagi, ya Allah, pengen sholat menghadap Ka'bah. Nah, tanda rindu itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menengadahkan wajahnya ke langit. Jadi Nabi setelah 1 tahun setengah sholat ke Masjidil Aqsa, kalau keluar rumah selalu mendengakkan kepalanya begini, kangen dengan Mekah. Tidak lama dari itu turun firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kami perhatikan engkau Muhammad selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Kamu ingin kami pindahkan kiblat, maka berpindahlah kiblat ke arah yang kamu inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Saat itu Nabi sedang sholat asar bersama para sahabat menghadap Masjidil Aqsa. Baru dapat 2 rakaat, turun ayat ini, hadapkan wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Aqsa, ke arah Masjidil Haram. Jadi di rakaat ketiga Nabi langsung putar balik, karena memang kalau Aqsa di sana, Madinah ada, Mekah ada di. Begitu putar balik, Nabi menyelesaikan sholatnya,
Di tempat itulah kalau Bapak Ibu ke Madinah dibangun hari ini masjid dengan nama Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Kenapa disebut Masjid Dua Kiblat? Karena sholat asar atau zuhur saat itu sholatnya dua kiblat, 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat kedua ke arah Masjidil Haram. Untuk mengenang kejadian itu dibangun masjid dengan nama Masjid Qiblatain. Qiblatain itu artinya masjid 2 kiblat. Dan ini terjadinya Pak yang Nabi muter tadi, terjadinya di bulan Sya'ban. Ini salah satu hal yang bersejarah terjadi di bulan Sya'ban, dan syariat terhadap Masjidil Haram itu kekal sampai hari kiamat. Makanya kenapa umat Islam mati-matian memperjuangkan Masjidil Aqsa? Karena itu salah satu kiblatnya umat Islam yang hari ini sedang terzolimi. Jadi itu sebetulnya bukan tugasnya orang Palestina saja. Kebetulan orang Palestina tinggal di sana. Itu tanggung jawab umat Islam. Maka jangan sungkan dan jangan ragu jika ingin memberikan bantuan, setidaknya doa agar kita bisa mencicipi sholat di Masjidil Aqsa. Apalagi guru kami Profesor Syekh Ali Jum'ah berkata, Masjidil Aqsa itu punya cahaya yang tidak ada di Mekah dan tidak ada di Madinah. Cahaya satu-satunya masjid yang pernah disolati seluruh Nabi. Bapak ingat kisah Isra Mi'raj? Disebutkan Nabi sholat mengimami para Nabi, satu-satunya masjid. Nabi Muhammad jadi imam, seluruh Nabi jadi makmum. Dan hari ini kita tidak bisa mencicipinya sholat di sana kecuali ada stempel Israel. Mau tidak mau Bapak kalau ikut program umroh plus Masjidil Aqsa, paspor Bapak nanti dicap negara Israel. Nauzubillah. Ya, begitu kondisi kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu. Yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan ini turun ayat yang memerintahkan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang Bapak Ibu hafal ada di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Ayatnya berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam untuk Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ayat ini Bapak Ibu turunnya di bulan Sya'ban. Maka para ulama mengistilahkan bulan ini dengan istilah Syahrus Shalawat. Jadi kalau bulan Rajab kemarin itu diistilahkannya Syahrus Salat, bulannya salat.
Kalau bulan ini syahrul sholawat, bulannya bersolawat. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di bulan Sya'ban diangkatnya catatan amal setiap manusia dalam rentang waktu 1 tahun. Jadi apapun yang kita amalkan setahun ini Pak Balik, baik buruknya, kecil besarnya, tampak dan tersembunyinya, semuanya dilaporkan, diangkat oleh malaikat di bulan Sya'ban. Jadi rupanya kalau saya izin detailkan lebih rinci, amalan itu diangkat ada 4 jenisnya. Ada yang sifatnya yaumi, harian, artinya setiap hari malaikat mengangkatnya ke langit. Jam berapa itu Ustaz diangkatnya amal yang setiap hari? Jadi audit harian kalau bahasa kantornya. Setiap azan maghrib dan azan subuh. Jadi begitu dikumandangkan azan subuh tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat yang bertugas di malam hari naik laporkan amalan kita tadi malam. Di waktu yang sama, malaikat yang siang hari turun untuk mencatat amalan kita selama 1 hari sampai maghrib nanti. Pagi-pagi bisa malaikat ingatkan, Bito bangun subuh, sholat subuh, imam, isi pengajian, sarapan pagi, bisa jalan, Bapak juga gitu. Semua dicatat. Nanti dilaporkannya kapan? Azan maghrib. Begitu azan maghrib, malaikat yang siang hari tadi naik dan malaikat yang malam turun. Jadi ada sip-sipnya juga, sip malam dan sip siang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih berganti, malaikat itu turun dan naik, malaikat siang dan malaikat malam, atau malaikat malam dan malaikat siang. Itu yang sifatnya harian, laporan amalan yang sifatnya. Yang kedua ada yang sifatnya usbu'i, mingguan. Artinya diangkat amal itu seminggu, ya, setelah 1 minggu. Kapan itu Ustaz? Setiap hari Senin dan Kamis. Itulah mengapa Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasanya Senin Kamis? Kenapa nggak Jumat misalnya? Kenapa nggak Sabtu Minggu misalnya? Kata Rasulullah, di hari inilah amalku 1 minggu diangkat Allah. Aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Itu yang sifatnya mingguan. Ada yang sifatnya tahunan. Jadi harian, mingguan, tahunan. Amal 1 tahun diangkat. Kapan itu Ustaz? Di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini catatan amal kita yang 1 tahun itu diangkat. Yang keempat, jadi ada 4 kali. Yang keempat adalah diangkatnya amal secara langsung. Jadi begitu diamalkan langsung diangkat. Kapan itu? Setiap azan zuhur sampai selesai sholat zuhur. Kata Nabi Muhammad, setiap dikumandangkan, jadi masuk waktu zuhur. Kalau kita di sini di azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur. Kata Nabi Muhammad, satu-satunya waktu yang Allah bukakan pintu langit saat azan zuhur. Jadi pintu langit begitu Bapak dikumandangkan azan akan dibuka. Apapun yang diamalkan manusia di jam itu, di detik-detik
Sirajuddin mengatakan ini menunjukkan pentingnya sholat qabliyah zuhur. Bahkan saya bisa katakan satu-satunya sholat qabliyah yang langsung diangkat Allah itu qabliyah zuhur. Doa langsung diangkat, sholat langsung diangkat. Makanya jangan upayakan qabliyah zuhur yang ketinggalan. Begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pintu langit itu akan ditutup kembali. Jadi amalan itu ada yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, ada yang spontan langsung diangkat. Mungkin ada yang bertanya dalam pikiran kita, banyak amat, kan Allah Maha Tahu. Kita jawab bahwa sebetulnya Allah nggak butuh laporan amalan. Allah Maha Tahu. Bahkan lebih tegasnya lagi, sebetulnya Allah nggak butuh malaikat. Allah bisa ngurus semua alam semesta tanpa butuh ada malaikat gunung, ada malaikat turunkan hujan, ada malaikat apa. Sebetulnya Allah nggak butuh. Lalu kenapa Allah ciptakan malaikat? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, sampai malaikat yang sebegitu besarnya tunduk dengan perintah Allah SWT. Sama kalau saya boleh kasih contoh, ada gubernur atau wali kota. Gubernur kita ini bisa nggak Pak buka mobil sendiri, dia turun dari istana, bisa nggak buka mobil sendiri, nyetir mobil sendiri? Bisa. Tapi disiapkan ada ajudannya, ada bawa payungnya, ada yang sampai tas kecil gitu. Sebetulnya bisa sih, tapi kenapa semua itu diadakan? Untuk menunjukkan biar orang itu tahu kalau saya ini gubernur, kalau saya ini kuasa. Jadi nggak butuh, begitulah. Ya, begitu Allah Subhanahu Wa Taala menskemakan. Ia tidak butuh dengan malaikat. Dan untuk memberi pesan juga kepada kita, malaikat yang sebesar itu dan sedahsyat itu tunduk sama Allah. Kok manusia yang masuk anginan ini? Baru naik motor 10 menit udah ini. Kok ngengkeng sama Allah? Bangkang, ngeyelnya luar biasa. Itu pesan secara tidak langsung Jibril yang katanya punya 360 sayap dalam setiap kepakan, yang satu sayapnya menutupi langit dan bumi, tunduk sama Allah. Kita ini meriaman, gergesa, kesemuran, tapi kok melawan sama sebagian manusia. Itu pesan. Yang keempat yang terjadi di bulan Sya'ban ini yang sangat penting adalah di bulan ini ada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban ila jami'i khalqi." Sesungguhnya Allah di malam nisfu Sya'ban akan merahmati dan mengampuni seluruh hamba Allah kecuali dua orang, musyrik illa li musyrikin aw musyahid, kecuali bagi orang yang masih menyembah selain Allah, itu tidak dapat ampunan Allah. Atau yang kedua, yang masih putus silaturahim, yang sama tetangganya masih belum teguran, yang sama mertuanya, bahkan ada yang sama tetangganya kamu masih musuhan, itu tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa Ustaz? Seakan hikmahnya juga mengapa di bulan Sya'ban? Karena sebentar lagi bulan Ramadan. Jangan sampai kita menyambut bulan Ramadan
di hati itu masih ada dendam sama Allah, di hatinya masih dengki sama Allah. Alhamdulillah kita. Kapan malam nisfu Sya'ban itu? Kalau tidak salah nanti coba Bapak Ibu lihat lagi hari Selasa kalau tidak salah. Bisa deh? Di malam. Di malam. Malam. Nanti malam. Oh tadi malam. Nanti malam. Nanti malam. Nanti malam. Nanti malam. Nanti malam. 13. Ini 13 hari ini. Besok 14 malamnya malam nisfu Sya'ban. Nanti mungkin di masjid ada pengumuman. Sebetulnya tidak ada amalan khusus, Bapak Ibu. Tidak ada amalan khusus. Jadi saya coba jelaskan sedikit terkait menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Biar bapak-bapak kalau ada yang nanti bid'ahin bisa jawab. Jadi malam nisfu Sya'ban itu intinya Pak, dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Ibadah apa saja, Bapak yang bisa sholat tasbih, sholat tasbih. Yang bisa sholat malam witir, ya witir. Yang bisa baca Quran aja sepanjang malam. Pokoknya ibadah, sedekah boleh. Nah, cuma memang banyak umat yang lalai. Malam nisfu Sya'ban lewat, pada kesempatan itu berharga sehingga banyak masjid mengingatkan, dikumpulkannya di masjid. Sebetulnya bagusnya masing-masing di rumah. Cuma kan kalau masing-masing banyak yang lupa, makanya masjid memfasilitasi. Diisinya dengan apa ya Ustaz? Ya, mau diisi baca Quran 30 juz gak bakal ada yang datang. Ya Pak ya? Ya sudahlah, yasinan aja dah. Yasinan aja yang orang di Indonesia ini khususnya bisa baca Quran, gak bisa baca Quran, kalau yasin apa? Jadi itu lebih bukan karena syariatnya baca yasin dalam nisfu Sya'ban, gak ada. Kita juga tidak meyakini itu. Tetapi itu lebih kepada momentumnya, kemudian memperhatikan jamaahnya. Kalau di Palembang itu biasanya baca yasin 3 kali. Ya, bebas itu, Bapak mau baca surat apa malam nanti bebas. Cuma kenapa dipilihnya yasin? Ya itulah surat 1000 umat atau 1.000.000 umat di Indonesia, Pak. Itu paling umum ya. Dibaca tasbih. Dan tidak ada yang namanya sholat raghaib. Tidak ada namanya sholat khusus baca Qul 11 kali, misalnya tidak ada. Ya, jadi kalau Bapak nanti pulang dari masjid malam nisfu Sya'ban sampai ke rumah, pegang aja tasbihnya zikirah, baca Quran. Pokoknya malam itu upayakan beribadah. Dan itu hanya terjadi di bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Allah ingin menampakkan rahmat dan kasih sayangnya. Aku ingin ampuni semua hamba-Ku kecuali 2 orang. Semoga kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang kelima yang terjadi di bulan Sya'ban ini sangat penting. Di bulan inilah akan dikeluarkannya daftar nama-nama orang yang akan meninggal di tahun ini. Merinding rasanya. Iya. Jadi bulan Sya'ban ini kan kalau takdir kita, ajal kita sudah dicatat Allah sebelum kita diciptakan. Dan malaikat maut yang ditugasi Allah mencabut nyawa juga nggak tahu siapa yang bakal meninggal tahun ini, nggak tahu. Nah, kapan dikasih tahu ya sama Allah? Di bulan Sya'ban. Jadi nanti dari Lauhul Mahfuz catatan takdir itu. Nah, wahai malaikat maut, ini catatan amal. Siapa saja orang Sukarame yang bakal meninggal tahun ini? Orang Palembang yang meninggal tahun ini. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna Allah kataba fihi ala kulli nafsin maitatin tilka as-sanah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan dan menampakkan siapapun yang akan meninggal di tahun ini. Maka ketika Nabi berpuasa banyak di bulan Sya'ban. Tapi kan kalau bulan Sya'ban sebetulnya banyak puasa. Ditanya, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, aku perhatikan
Engkau tidak pernah puasa lebih banyak selain Ramadan, kecuali di bulan Ramadan Sya'ban. Banyak sekali puasanya ya Rasulullah. Kata Nabi, di bulan inilah ajal manusia yang tinggal tahun ini akan dikeluarkan. Kalau nama saya keluar, kata Nabi, dan aku ingin bahagia saat nama saya keluar, saya dalam keadaan berpuasa. Komentar baik. Jadi kalau Bapak Ibu punya kenalan, tetangga, kawan, tinggal beberapa bulan lalu, itu karena namanya sudah keluar bulan Sya'ban. Sayangnya Pak, sayang 1000 saya nggak dapat bocorannya. Kalau dapat bocoran saya kasih tahu. Tapi pertanyaannya, apa hikmahnya dikeluarkan di bulan Sya'ban? Kenapa nggak dari bulan Rabiul Awal aja atau Safar? Salah satu hikmahnya Bapak Ibu, karena setelah bulan Sya'ban ini ada bulan Ramadan. Jadi kalau kita bisa membayangkan, aduh kata Ustaz, ajal orang dikeluarkannya tahun bulan ini. Berarti kan Ramadan ini berarti Ramadan apa ya? Ramadan terakhir. Kalau Bapak Ibu sanggup membayangkan besok ini adalah Ramadan terakhir, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Maksimal. Bisa bocor nama-nama. Fulan, kamu akan tinggal bulan Muharram 4 bulan lagi. Kira-kira Ramadan ini ngapain? Ya, saya yakin Muslim yang normal, orang yang beriman, dia akan maksimalkan bulan Ramadan. Dia nggak akan ulangi lagi Ramadan tahun lalu. Mungkin tahun lalu tarawihnya 3 hari pertama, 3 hari di tengah, 3 hari terakhir. Buat jadwal sendiri Pak, 3 hari pertama, 3 hari kedua. Mungkin tahun kemarin Ramadan banyak tidur. Saya yakin tahun ini dia akan tarawih 30 hari. Bahkan dia minta pengurus yang 8 rakaat, Pak, tahun ini 23 aja, kenapa? Saya ini Ramadan terakhir saja. Nggak protes lagi, yang 23 nggak diprotes menjadi 8 dan seterusnya. Itu hikmah kenapa dipilih bulan. Ya sebetulnya ya itulah kita banyak makhluknya Allah, hambanya Allah. Nggak keluar tahun ini, mungkin tahun depan, dan keluar tahun ini pasti akan keluar suatu saat. Tidak apa-apa, memang itulah takdir kita. Tapi kita berharap kepada Allah kasih kita umur panjang dalam kesehatan. Panjang nggak sehat gak enak, sakit-sakitan. Panjang sehat dan untuk ibadah sama Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kalau memang ajal kita tiba nanti, semoga ajal itu datang kita dalam keadaan diridhai Allah. Kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Itulah 5 hal Bapak Ibu yang penting terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan ini menjadi saksi berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di bulan ini juga menjadi saksi turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di bulan ini diangkatnya amalan kita dalam 1 tahun. Dan di bulan ini ada malam nisfu Sya'ban. Nanti kalau masjid diumumkan, upayakan bisa hadir. Kalaupun tidak bisa hadir, minimal malam itu diisi dengan ibadah. Yang terakhir, di bulan inilah Allah mengeluarkan daftar nama orang-orang yang akan meninggal pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita ampunan rahmat dan kelak kita akan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Yang penting jangan nanya
daftar nama tadi. Saya nggak punya bocoran. Kalau tidak ada, makanan juga sudah dibagi, bahkan juga sudah habis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya secara pribadi dan juga mungkin mewakili keluarga sebelum Ramadan ini mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Sebelum malam nisfu Sya'ban mohon maaf lahir batin atas segala khilaf dan alfa kami. Semoga Allah perjumpakan kita dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang cukup, semangat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi